Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tema tentang Tuhan. Di mana pertanyaan dari tema ini adalah, Tuhan Nabi Musa, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam atau Tuhan yang disembah oleh teman-teman Kristen? Ya, di mana kita mengetahui bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah gaib. Laisa kamislihi syai'. Tidak terlihat dan juga suaranya itu tidak pernah terlihat secara langsung oleh manusia biasa kecuali mereka yang kemudian dinyatakan sebagai nabi dan rasul. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tertidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu dikatakan, man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'ithni. Ya, tidak ada yang memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan apa yang di belakang manusia, dan mereka tidak mengetahui sesuatu ataupun tentang ilmunya melainkan apa yang Allah kehendaki. Tahtanya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Jadi Tuhannya Musa juga seperti ini adanya. Nabi Musa alaihi salam menyembah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, walamma jaa Musa limiqatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini unzur ilai qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makan fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi Al-Quran mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, kata Allah, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Allah pun kemudian berkata kepada Musa, ya, di dalam Al-Quran ini sangat jelas, Musa berkata kepada Allah, ya Rab, aku ingin melihatmu. Aku percaya engkau itu ada. Aku yakin engkau itu ada. Tapi ya Rab, aku ingin melihatmu. Aku percaya kamu ada, tapi aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Jadi Al-Quranul Karim menerangkan bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhannya umat Islam. Tuhan yang disembah, yang tidak pernah menjadi makhluk, tidak pernah menjadi burung, tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi apapun. Ini Tuhan yang kami sembah. Ketika kemudian dikatakan dalam Al-Quran, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya minta nanti teman-teman Kristen kalau membahas kitabnya Yahudi tolong gunakan original teks untuk membacanya supaya kita bisa percaya bahwa Anda itu ahli kitab, bukan ahli terjemah. Jadi Al-Quran mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub nabi kami berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk ajaran agama Islam. Ini ajaran kami. Nabi Ibrahim yang kami jadikan sebagai nabi dalam iman kami. Nabi Yakub yang adalah nabi kami dalam iman kami, mengajarkan anak keturunannya untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada tagut, baik itu berupa burung merpati maupun yang berupa manusia. Tidak dibenarkan di dalam ajaran nabi-nabi kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasara, niscaya kamu mendapat petunjuk. Qul, katakan kepada mereka, tidak.
Melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan bukan dia Ibrahim dari golongan yang musyrik, menyekutukan Tuhan dengan manusia atau dengan burung merpati. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Jadi Tuhan kami adalah Tuhannya Nabi Ibrahim. Tuhan kami adalah Tuhannya Nabi Yakub. Bukan Tuhannya. Halo? Oke. Terima kasih. Oke, jadi ketika Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa itu adalah Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Penyayang, ini tidak ditemukan dalam Islam. Karena Islam memiliki konsep ketuhanan tauhid yang rumit. Gitu loh. Ketika Allah yang dikatakan dalam surah Al-Hadid ayat 4, Huwalazi khalaqas samawati wal ard, dia ada di arsy. Nah, Allah ini dia nongkrongnya di arsy. Dia tidak ada di bumi, tidak ada dimanapun. Nah, ini sudah masuk satu kualifikasi di mana Allah tidak cocok dan tidak mungkin adalah Tuhan yang disembah oleh Musa. Yang mana kita tahu bahwa Tuhan Musa itu ya memberikan gelar Allah ya kepada Musa dan kepada banyak sekali umat-umat lainnya. Misalkan contoh, dalam Keluaran 7 ayat 1 Musa diangkat sebagai Allah. Nah, sedangkan Tuhannya Islam itu kan Allah. Jadi kalau Allahnya dalam Islam dan Allahnya dalam Alkitab atau Allahnya dalam Yudaisme itu hanya gelar-gelar biasa, tidak pantas disamakan dengan Tuhan. Jadi dalam satu poin ini saja sudah nggak masuk. Kedua, ketika dipaksakan bahwa Tuhannya Musa itu adalah Tuhan yang disembah Muhammad, itu nggak mungkin. Karena Muhammad sendiri mengadopsi sesembahan pagan Quraisy yang bernama Allah, kemudian dicocok-cocokkan dengan sesembahannya Musa. Tapi itu nggak masuk. Nah, Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang disembah Musa, adalah Tuhan yang tidak pernah minta disembah. Justru kami temukan dalam Alkitab, yaitu Matius 4, yang minta disembah itu adalah iblis. Dan ini berkolerasi ketika iblis minta disembah dalam Alkitab, Allah dalam Al-Quran juga minta disembah. Jadi agaknya tidak mungkinlah Tuhan Musa, yaitu Tuhan Yesus, merendahkan dirinya sehingga dia minta-minta disembah. Adapun Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Musa yaitu Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu, dia bisa menjadi apapun tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, sedangkan konsep Islam ketika mereka mengenal Allah yang cuman gelar biasa dalam Alkitab, dituhankan oleh mereka dengan sendirinya mereka mengurung Allah dan mengatur-ngatur Tuhannya. Contoh, Tuhan nggak bisa jadi manusia, Tuhan nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Walaupun bertentangan dengan surah Maryam ayat 17, di mana dikatakan bahwa Roh Allah menjadi manusia yang sempurna. Nah, kecacatan teologi tauhid inilah yang nanti juga akan saya jabarkan. Kecacatan teologi tauhid inilah yang tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak masuk akal. Malah masuk dengkul ya. Jangankan masuk akal, masuk dengkul aja kagak loh. Kalau mau dipaksakan Tuhannya Muhammad adalah Tuhannya Musa, bukan. Justru Tuhannya Musa itu yang menurunkan Mesias, yang menurunkan janji kedatangan Mesias sebagai juru selamat. Nah, orang-orang zaman perjanjian lama atau zaman Musa, bahkan sebelum Musa yang percaya akan janji Tuhan, firman Tuhan tentang kedatangan Mesias, itulah mereka orang-orang Kristen. Jadi Musa dan nabi-nabi sebelum adanya Tuhan Yesus menjadi manusia, mereka semua Kristen karena mereka percaya bahwa mereka akan diselamatkan oleh kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang datang menjadi manusia, Tuhan yang nggak dikandangin kayak kucing, Tuhan yang nggak boleh jadi apa-apa. Nah, ini tidak kita temukan, keselamatan tidak kita temukan dalam Islam, malahan cenderung Allah yang dipungut oleh Muhammad sebagai sesembahan pagan kemudian diekspor menjadi sesembahan Islam, itu hanya menekankan kepuasan syahwatnya Muhammad ketika dia menjadi nabi. Nah, inilah yang sangat disayangkan. Ini suatu penghinaan yang dilakukan oleh Islam ketika mereka memaksa Tuhannya, yaitu yang berasal dari pagan Quraisy, disama-samakan dengan Tuhannya Musa. Itu nggak pantas. Apalagi mengingat Tuhan mereka bernama Allah dan Allah itu hanya gelar biasa. Bahkan berhala-berhala dalam Alkitab, yaitu juga dinamakan Allah, disebut Allah dengan lantang. Disebut, jangan kamu menyembah Allah lain. Jangan kamu menyembah Allah bangsa lain yang mengajarkan minum kencing onta, yang mengajarkan cium batu, yang mengajarkan kawini bocah, yang mengajarkan muter-muter di bangunan berhala. Itu nggak boleh seperti itu. Jangan ditiru. Ya. Dan Tuhan, nah sekali lagi, Tuhan Musa itu dia Maha Kasih, Maha Pemurah, yang awal, yang akhir, yang ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tidak dipengaruhi oleh umatnya, tidak diatur oleh umatnya, tidak hanya memuaskan syahwat
nabi utusannya yang tidak terbukti kenabiannya gitu loh. Lagi pula kalau mau dipaksakan Al-Quran itu adalah firman Allah juga nggak masuk. Dari kronologi bagaimana Muhammad menerima wahyu